Halo anak-anak semua, sekarang Bu Dewi akan mengajak kalian untuk belajar tentang karakteristik letak geografis Indonesia. Disimak ya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara umum, Indonesia termasuk negara kepulauan atau maritim dan agraris. Negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratnya. Dengan kata lain, negara maritim adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Karena letak geografisnya menyebabkan Indonesia dilalui oleh angin muson yang akan berganti arah setiap 6 bulan sekali atau dapat dikatakan 2 kali dalam 1 tahun. Adanya angin inilah yang menyebabkan negara ini hanya memiliki 2 musim di setiap tahunnya, yaitu musim hujan dan kemarau. Letak geografis Indonesia juga mempengaruhi kondisi alamnya, di mana di Indonesia yang berbentuk negara kepulauan akan banyak mendapat pengaruh angin laut dan mendatangkan hujan yang mempengaruhi cuaca Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa cuaca di Indonesia sangat berbeda di setiap wilayahnya, sehingga di wilayah tersebut muncul berbagai ragam jenis tumbuhan dan hewan. Karena letak geografisnya, Indonesia dijadikan sebagai lalu lintas internasional, sehingga memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai titik industri dari negara-negara maju. Selain itu, Indonesia juga memiliki berjuta-juta tempat yang indah yang pantas untuk dijadikan sebagai tempat tujuan wisata. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap keadaan penduduk antara lain adalah terdapat berbagai suku dan budaya yang berkembang dalam negara ini, di mana kebudayaan tersebut lambat laun akan mengalami proses asimilasi dan tentunya menjadikan negara ini memiliki keanekaragaman seni dan budaya. Dampak positif letak geografis Indonesia di bidang ekonomi adalah menambah devisa negara, dapat dijadikan sebagai pusat perekonomian di antara dua samudra dan dua benua, dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia, serta dapat mengembangkan pariwisata lebih lanjut dalam kancah dunia dan menjadikan beberapa tempat di Indonesia sebagai destinasi wisata utama. Dampak positif letak geografis Indonesia dalam bidang komunikasi antara lain adalah dengan adanya keanekaragaman bahasa yang unik dan khas seperti bahasa Sunda, Jawa, dan Batak. Selain itu, warga negaranya sebagian besar harus belajar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Sedangkan dalam sektor transportasi, dampak positif letak geografis Indonesia antara lain adalah dapat membuat infrastruktur untuk meningkatkan transportasi tujuan wisata, meningkatkan transportasi laut dan keamanan laut secara maksimal, serta meningkatkan akomodasi angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam bidang sosial budaya, dampak positifnya adalah dengan adanya keanekaragaman pakaian, baik itu pakaian dari adat setempat atau ciri khas seperti batik. Nah, selain itu, Indonesia merupakan negara dengan akulturasi budaya asing dan lokal yang berkembang dengan baik, sehingga dengan adanya alkulturasi tersebut menjadikan negara ini memiliki keanekaragaman dalam budaya asing dan lokal. Nah, selain dampak positifnya, ada juga kekurangan dari letak geografis Indonesia dalam bidang ekonomi. Di antaranya, terjadinya pasar gelap yang tersebar di berbagai wilayah. Terus adanya eksplorasi secara besar-besaran dan terjadinya persaingan global yang tidak sehat. Sedangkan di dalam bidang komunikasi, kekurangan dari letak geografis Indonesia adalah dengan adanya bahasa asing yang masuk, maka ditakutkan bahasa lokal perlahan akan mulai menghilang dan akan kesulitan dalam menggunakan bahasa asing. Selanjutnya, dalam bidang transportasi, dampak negatif dari letak geografis Indonesia adalah terjadinya kepadatan lalu lintas karena bertambahnya jumlah imigran yang masuk. Selain itu, kendaraan luar negeri yang mulai merajai otomotif negara sehingga hasil karya negeri kurang diapresiasi serta akan hilangnya modal dalam meningkatkan transportasi tradisional. Sedangkan kekurangannya dalam bidang sosial budaya adalah budaya yang masuk ke negara ini akan berdampak pada budaya lokal, di mana budaya lokal nantinya akan tersingkir dan diganti oleh budaya asing yang masuk, sehingga berdampak negatif bagi bangsa Indonesia, serta maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma yang berlaku di Indonesia. Nah, apabila tidak dicegah, maka budaya lokal akan hilang. Nah, demikian tadi pembelajaran kita tentang karakteristik letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan komunikasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak.